Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya, mengenai awas, jangan terima pemberiannya ya. Ini warning buat kamu-kamu yang terkoneksi dengan seseorang yang sangat toksik ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya. Kalau kamu merasa readingan kali ini tidak resonate, maka bisa skip aja ya guys ya. Gak apa-apa, skip aja ya kalau misalnya nggak resonate ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya. Yang mana kamu merasa, oh ya, ini sesuai dengan story yang ada di dalam kehidupan kamu yang real ya. Oke, mari kita shuffle. Di sini ada Five of SMS or Five of Swords. Next ada Nine of SMS or Nine of Swords. Ada Seven of Cups. Ada the Moon. Ada the Well of Hunt. Ada Six of Pentacles. Ada Three of SMS or Three of Swords. Ada Five of Cups. Ada Ten of SMS or Ten of Swords. Ada Eight of SMS or Eight of Swords. Oke guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk menyimak atau melihat readingan kali ini ya. Readingan ini spesial buat kamu-kamu yang mana saat ini kamu terkoneksi dengan seseorang yang sangat toksik ya guys ya, yang mana kamu tuh tahu gitu bahwa nih orang nih toksik banget gitu loh guys ya. Suka nyakitin ya, atau suka nyelekit kata-katanya, suka nyindir gitu ya guys ya, kalau misalnya di hadapan orang banyak gitu. Tapi ketika kamu bersama dengan dirinya ya, dia terlihat baik, atau sebaliknya ya. Jadi dia ini semacam seseorang yang bermuka dua gitu loh guys ya. Yang mana orang bermuka dua ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya ya. Kata-katanya itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya itu tidak sinkron dengan kata-katanya ya, dengan perkataannya. Jadi sulit ditebak orang yang seperti ini ya guys ya. Di sini warning banget ya buat kamu-kamu yang terkoneksi dengan orang ini ya. Yang mana di sini gendernya itu kebanyakan cewek ya guys. Feminim, energinya feminim ya, cewek ya. Yang mana dia ini suka sekali ya berkunjung ke orang magic ya guys ya. Dia suka sekali berkunjung ke orang magic ya, dikonfirmasi oleh Three of SMS ya guys ya. Sedikit-dikit dia ke orang magic, kalau dia sakit hati dia ke orang magic, kalau dia dendam dia ke orang magic, kalau dia merasa terluka dia ke orang magic, untuk membalaskan rasa sakit hatinya, untuk menggunakan magic agar membuat seseorang menjadi terluka atau tersakiti gitu loh guys ya. Karena dia memiliki karakter sangat pendendam sepertinya orangnya ya. Tidak bisa salah sedikit sama nih orang ya. Orangnya mudah tersinggung, mudah terluka juga ya guys ya. Tapi dia nggak berani secara terang-terangan untuk mengatakan itu ya, bahwa dia nggak suka dengan kamu, dengan sikap kamu, dengan perilaku kamu. Dia nggak suka dengan apa yang kamu katakan, dia nggak suka dengan tindakan kamu gitu. Dia nggak akan ngomong secara blak-blakan kepada kamu, no. Dia lebih suka dan senang sekali bermain sesuatu yang halus ya, smooth action dia ini ya. Dia ini suka bermain magic ya guys ya. Dia suka memakai magic ya. Cewek ya, cewek. Kebanyakan cewek ini ya. Dia suka berkunjung ke tempat orang magic di sini ya. Dan bahkan ada juga dari orang ini yang bisa sendiri bikin magic ya, atau membuat magic ya. Dia bisa bikin sendiri. Mungkin dia belajar gitu ya guys ya, belajar black magic ya, atau belajar cara bikin ramuan gitu loh guys ya, supaya ini supaya itu gitu loh guys ya. Mungkin dia pernah berguru atau apa ya. Cewek juga ya, feminim energinya ya, kebanyakan feminim ya guys ya.
Sini warningnya buat kamu, awas ya, jangan terima pemberiannya ya guys ya. Karena nih orang suka ngasih-ngasih ya. Ciri-cirinya dia suka memberikan sesuatu ke kamu ya. Entah itu secara cuma-cuma atau gratisan ya, atau dia menawarkan ke kamu, bisa juga gitu ya, dengan kamu bayar ke dia gitu ya, membeli sesuatu dari dia gitu loh guys ya. Mungkin dia menjual sesuatu ya dengan harga yang miring atau dengan harga yang murah gitu. Karena nih orang suka menawarkan sesuatu kepadamu, orang yang suka memberikan tawaran ke kamu ya, cewek gitu ya, kayak suka membantu kamu gitu. Kayaknya usianya tuh lebih tua daripada kamu ya guys ya, atau orangnya nih lebih berpengalaman daripada kamu ya. Dia ini memiliki pengalaman di bidang magic ya. Itu kenapa dia bisa bikin-bikin magic sendiri ya. Karena dia sering sekali kunjungan atau berkunjung ke tempat gurunya, mana gurunya ini semacam kayak dukun. Di sini dia ini suka menawarkan sesuatu kepada dirimu ya guys ya, atau memberikan sesuatu sama kamu gitu ya guys ya, semacam basa-basi gitu ya, entah itu dia memberikan tanaman ya, tumbuhan ya, yang mana bisa kamu tanam gitu. Kamu sih nggak curiga, kamu pikir dia baik aja gitu, padahal tanamannya atau pohonnya itu udah dijampi-jampi. Bisa juga dia kasih ini yang lebih berbahaya, makanan ya guys ya. Makanya awas nih, jangan terima pemberiannya kalau kamu tidak tahu asal-usul dari pemberiannya itu, ya. Kalau ada something is not right atau sesuatu yang mencurigakan, bukan berburuk sangka, tapi ini lebih mawas diri, lebih berhati-hati ya guys ya. Karena nih orang licik, perempuan ini atau cewek ini sangat licik, dia bermain halus, dia orangnya gak main kasar, gak, dia main halus. Jadi di depan kamu tuh kayak tetap baik aja gitu ya, berusaha untuk baik aja, tapi kalau misalnya dia memiliki kesempatan gitu ya guys ya, kata-katanya nyelekit ke kamu, kata-katanya nyakitin ke kamu, dia nyindir kamu, entah itu di depan orang banyak atau berduaan gitu ya guys ya, kalau ada kesempatan, nah gitu. Jadi supaya nggak kentara, supaya nggak terlihat banget kalau nih orang membenci kamu, kalau nih orang ada dendam ke kamu, kalau nih orang nggak suka sama kamu, jadi biar nggak kelihatan gitu. Jadi dia selalu mencari-cari kesempatan untuk bikin kamu tuh merasa tersakiti gitu loh guys ya. Tapi dia selalu berusaha untuk pura-pura baik lagi gitu. Jadi dia nih kayak ratu drama ya. Dia memiliki rambut yang panjang, mukanya juga agak panjang ya. Di sini kurus ya, tidak terlalu tinggi ya, standar aja. Cewek ya guys ya. Penampilannya sederhana, matanya tajam ya, mulutnya itu agak lancip ya, karena mungkin suka ngomongin orang kali ya. Jadi dia ini juga ya kayaknya rada-rada ratu gosip juga ya, suka gosip ya, hobinya ini salah satunya tuh gosip. Hobinya itu dua, kalau nggak gosip kedukun, dua itu aja ya. Dia nggak ada kerjaan, dia pengangguran, nggak punya pekerjaan, sepertinya ibu rumah tangga ya. Kalau dia sudah berkeluarga nih, ibu rumah tangga ya, hampir mau jadi nenek-nenek ada juga ini ya, tua, lebih tua daripada kamu ya. Dia suka ngasih-ngasih sesuatu ke kamu gitu loh guys ya, entah itu semacam bibit tanaman gitu ya guys ya, atau makanan ya. Hati-hati ya guys ya, di sini awas ya, hati-hati, waspada banget sama nih orang ya, karena nih orang ini licik banget ya guys ya. Nah, dia sudah menyiapkan berbagai macam strategi ini di rumah ya, di rumahnya ya. Mungkin dia sudah bertukar pikir sama suaminya atau sama istrinya atau sama keluarganya gitu ya guys ya. Atau dia minta bantuan sama keluarganya gitu ya untuk jampi-jampiin kamu gitu loh guys ya. Dia terlihat baik di depan sama kamu, tapi di belakang busuk banget ya. Dia kayak nusuk di belakang gitu. Baik di depan tapi nusuk di belakang gitu loh guys ya. Orangnya munafik ya. Lain di bibir, lain di hati gitu loh guys ya. Lain di kata-kata, lain di pikiran gitu. Jadi kamu nggak bisa menebak perilakunya. Perilakunya cepat banget berubah-ubah. Dia cirinya tidak konsisten ya. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan itu mesti tidak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Banyak dustanya. Orang ini lihai sekali, pandai sekali berbohong ya, berdusta gitu loh guys ya. Di sini kamu jangan terima pemberiannya ya, kalau misalnya tidak tahu asal-usul dari apa yang dia berikan itu. Kamu harus lebih teliti dulu ya. Terutama ini di sini makanan ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh
Seven of Cups ya, sepertinya makanan gitu, bisa makanan bisa minuman ya guys ya. Hati-hati kalau dia kasih kamu makanan atau minuman gitu ya. Kalau kamu tahu bahwa nih orang biasanya suka nyakitin kamu atau nyindir kamu, atau kamu tahu bahwa nih orang tidak suka sama kamu atau benci sama kamu, sebaiknya jangan dimakan deh makanan yang dia kasih ya. Jangan diminum minuman yang dia berikan, apalagi kalau dia itu kayaknya maksa banget gitu buat kamu menerima pemberiannya. Nah, itu kamu perlu waspada ya guys ya. Karena pasti ada something yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman ini. Walaupun kamu memiliki kodam ya, istilahnya penjaga ya, atau spirit guide atau apapun ya yang jaga kamu, kalau kamu sampai termakan atau terminum sesuatu yang dia berikan ya, ini sangat membahayakan dirimu ya guys ya. Karena penjaga kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Makanan itu kalau sudah masuk ke dalam diri kamu ya, ke dalam pencernaan kamu gitu ya guys ya, yang mana di dalamnya ada jampi-jampi ya di minuman atau di makanan itu ya, maka akan menyatu ke pembuluh darah ya, sehingga yang namanya jin setan yang ada di dalam jampi-jampi itu bisa bersemayam di dalam sana gitu, sehingga akan sulit sekali terdeteksi ya. Kalau misalnya kepikiran, itu bisa bikin pikiran kacau ya guys ya, yang mana nanti efeknya itu bisa bikin orang nggak waras ya. Kalau misalnya jin atau setan itu ke organ tubuh ya, ke jantung, ke paru-paru dan sebagainya, itu bisa menimbulkan penyakit gitu loh guys ya. Jadi penyakit ya, yang mana penyakit itu bisa ke medis larinya gitu loh guys ya. Penyakit yang agak mengerikan kayak cancer kayak gitu loh guys ya. Padahal kamu nih nggak apa-apa nih ya. Hati-hati makan makanan tuh, hati-hati ya guys ya. Padahal kamu tuh udah jaga makanan gitu, jaga kesehatan bumbu-bumbu ya, kamu batasi gitu loh. Kamu udah berusaha semaksimal mungkin, kok ada yang dapat cancer gitu loh guys ya. Nah, itu hati-hati. Jadi sumber penyakit itu tidak hanya berasal dari sesuatu yang real atau yang bersifat material, bisa juga berasal dari sesuatu yang halus, sesuatu yang goib, sesuatu yang tak terlihat, jampi-jampi, magic atau apapun namanya itulah ya. Itu efeknya bisa menimbulkan atau menyebabkan penyakit yang jadi medis gitu loh guys ya. Maka dari itu kita harus hati-hati sebelum makan atau sebelum minum, harus baca doa dulu ya guys ya, gitu. Jadi biar kita tuh dikasih tanda gitu, apakah makanan atau minuman ini baik buat kita atau tidak. Nanti akan ada tandanya, mungkin makanannya akan terjatuh sendiri, atau jadi busuk, atau jadi basi gitu loh guys ya. Jadi kalau dibacakan doa, itu biasanya akan muncul apa ya, gejala apakah makanan atau minuman itu ada sesuatunya atau tidak gitu. Jadi jangan lupa baca doa ya, doa penting banget ya. Doa untuk keselamatan gitu, doa sebelum makan, doa sebelum minum ya, agar nanti diperlihatkan kalau misalnya ada um, sesuatu di makanan atau di minuman itu ya guys ya, sesuatu yang halus yang tidak terlihat. Buat kamu yang tidak percaya magic mungkin ya biasa aja ya, terserah ya, tapi buat kamu yang mengerti dan pernah mengalami hal yang magic, hal yang magis, maka wajib sekali buat kita untuk berhati-hati ya. Warning ya, peringatan ya, agar kita itu jangan gerasa gerusuh menerima pemberian orang, tapi harus diteliti dulu ya, siapa yang ngasih ini ya, yang dia kasih apa dulu gitu loh guys ya, ditelitiin dulu ya sebelum kita konsumsi gitu. Karena kalau sudah termakan itu susah obatnya ya, bahkan penjaga atau spirit guide pun tidak bisa apa-apa ya guys ya kalau sesuatu yang termakan. Jadi magic yang diserang lewat luar atau eksternal gitu, seperti ditabur, dilempar ya, ditanam gitu, itu masih bisa dinetralisir, masih bisa dibalikan oleh penjaga atau spirit guide kita. Tapi kalau sesuatu yang termakan ya, terminum, itu susah loh guys ya, sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Itu kenapa sebaiknya kita berhati-hati ya dalam menerima pemberian orang, terutama orang toksik, yang mana kita udah tahu nih orang nih pernah sakit hati, atau nih orang menyimpan dendam, atau nih orang tidak suka atau benci sama kita. Maka wajib sama kita ya, jangan gerasa gerusuh cepat-cepat gitu ya,
menerima pemberiannya. Jangan merasa tergiur atau senang dulu dengan pemberian orang, ya. Tapi kita harus lebih teliti dulu, ya. Sebab magic itu sangat sulit sekali untuk dideteksi ya guys ya. Kalau intuisi kita masih belum tajam, itu kenapa penting sekali kita memiliki intuisi itu perlu diasah. Di sini dikonfirmasi oleh The Moon. Kita perlu mengasah intuisi kita ya guys ya, mempertajam intuisi kita agar kita ini bisa mendeteksi sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu yang tidak beres ya. Kalau kita memiliki firasat atau intuisi yang tajam, maka kita tidak akan mudah terjebak ya. Kalau kita memiliki firasat biasanya kita akan dikasih mimpi ya, dan mimpi itu jadi real atau kenyataan gitu. Dan mimpinya biasanya teka-teki gitu loh guys ya, teka-teki yang harus dipecahkan ya. Disitulah ya intuisi kita yang bermain ya. Kecerdasan kita yang diperlukan untuk bisa memecahkan teka-teki dari mimpi kita. Atau kita diberitahu melewati intuisi yang mana kita tiba-tiba gelisah atau kita merasa tidak nyaman gitu, atau kita merasa tidak enak ketika orang ini memberikan sesuatu ke kita. Kita pengen nolak aja. Nah, gitu. Berarti ada something is not right gitu loh guys ya. Bukan bermaksud untuk berburuk sangka ya guys ya, tapi ini penting sekali ya. Kalau kita ini perlu mencermati dulu apa yang orang berikan ke kita, jangan asal terima ya, karena efeknya sangat tidak baik ya guys ya. Efeknya ini kalau ke tubuh kita ya, sesuatu yang sudah termakan, yang mana di dalamnya ada unsur magis atau magicnya, itu bisa bikin kita sakit ya guys ya. Sakit meriang, tubuh tuh tiba-tiba meriang ya, kepala keleyengan gitu ya guys ya. Kemudian kayak demam, flu ya. Pokoknya nggak enak badan gitu, yang menyerang fisik, yang mana nanti akan membentuk penyakit-penyakit yang tidak terduga gitu loh guys ya. Karena jin, setan, atau dedemit atau apalah itu namanya ya, itu bisa bikin penyakit orang ya. Bisa bikin penyakit untuk orang gitu. Tugasnya memang di sana ya. Tugasnya untuk ini, untuk memusuhi manusia kan. Bikin manusia celaka, mendapat petaka gitu kan. Namanya juga jin ya, setan, dedemit gitu. Karena itu kan anak buahnya si iblis, kan iblis dendam dengan yang namanya Adam ya, anak cucu Adam ya, makanya dibikin sesat atau dibikin sakit atau dibikin apalah kalau ada kesempatan ya, yang mana dia memasuki raga orang-orang yang memiliki penyakit hati ya. Dia bersemayam di otak orang-orang yang memiliki niat-niat licik terhadap sesamanya gitu loh guys ya. Orang yang menggunakan magic di dalam pemberiannya itu biasanya bertujuan untuk menghancurkan kehidupan seseorang dari segala arah, dari berbagai segi aspek. Entah itu aspek kesehatan ya, bisa menurun, ya mengalami sakit, tiba-tiba sakit, bahkan sakitnya bisa parah gitu. Kalau sudah termakan ini, ya bahayanya ini termakan ya guys ya, atau terminum gitu ya guys ya. Kita nggak tahu apa yang dimasukkan gitu ya ke dalam makanan atau minuman itu. Karena orang yang ahli dalam magic atau orang yang belajar magic tentunya tahu gitu rempah-rempahnya. Tentunya yang dimasukkan itu ya campuran-campurannya itu adalah sesuatu yang tidak baik ya guys ya. Bahan-bahannya itu tidak ada yang baiknya ya. Ngeri deh ya. Pokoknya ya dia pakai apa ya, bahan-bahan yang tidak lazim lah. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena niatnya itu ingin merusak ya atau menghancurkan sesuatu ya. Jadi kalau sudah termakan atau terminum maka bisa merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh. Ya, jadi imunitas kita bisa menurun gitu loh guys ya. Kalau sudah termakan atau terminum, dan itu adalah gejala awal. Iya, tentunya kita akan cek dulu kan secara medis. Tapi kalau misalnya nggak ada, makanya kita jadi bingung gitu loh guys ya. Ada juga kan cek ke medis terus dibilang nggak ada penyakitnya gitu. Nah bingung kan, gimana gitu. Padahal sakit, tapi kok nggak ada penyakitnya gitu kan. Ada yang seperti itu, yang mengalami seperti itu ada ya guys ya. Ya namanya apa ya, orang iri, orang dengki, penyakit hati itu biasanya perantara setan atau dedemit ya, bagian daripada iblis gitu ya, untuk menyerang orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang tidak bersalah, atau orang-orang yang berada di jalan yang lurus-lurus aja gitu. Pasti ada aja orang yang toksik yang gangguin,
atau mengusik ya. Kalau nggak bisa kena jalan real gitu ya, jalan yang kasar gitu ya, maka orang akan menggunakan jalan halus asal tujuannya tercapai. Nah, itu bagi orang toksik yang sangat licik ya, berbuat jahat yang mana kejahatan ini tidak bisa terdeteksi dengan mudah gitu loh guys ya. Dan kalau secara psikis atau jiwa ya, sesuatu yang diberikan hal yang magic ya, pemberian yang ada magicnya itu kalau termakan atau terminum itu sampai bisa bikin orang jadi linglung, sorry to say, bisa sampai bikin orang jadi nggak waras atau orgi gitu loh guys ya, bikin orang jadi gila gitu loh guys ya, karena setan atau demitnya itu bersarang di otak atau di pemikiran gitu. Jadi gejala awalnya tuh pikiran kacau, gelisah, cemas, ya serba salah, mau ke sini ke sana serba salah, nanti ujung-ujungnya bisa terdeteksi jadi nggak waras gitu loh guys ya. Nah itu kenapa mesti hati-hati ya guys ya, jangan terima pemberian seseorang secara sembarangan gitu loh guys ya, jangan mudah percaya seseorang, jangan mudah percaya begitu saja, bukan bermaksud, sekali lagi bukan bermaksud untuk berburuk sangka ya, kita harus positive thinking, berpikiran yang baik-baik, namun jangan sampai kita lengah, jangan sampai teledor, jangan sampai lalai ya, karena kita juga perlu mengingatkan diri sendiri bahwa apapun bisa terjadi dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu yang namanya misteri kehidupan. Percaya tidak percaya tentang magic ya. Magic itu memang ada bagi mereka yang sudah pernah mengalaminya ya. Bagi mereka yang belum pernah mengalaminya mungkin tidak akan percaya dan tidak mau percaya. Ya, itu terserah aja ya. Tapi bagi mereka yang sudah mengalaminya, memang sesuatu yang magic ini sepertinya sulit untuk diterima akal sehat karena memang di luar nalar ya guys. Jadi kalau kamu misalnya ini terkoneksi dengan tetangga ya, tetangga kamu ini kamu tahu bahwa dia ini wataknya jahat ya atau toksik gitu ya guys ya, atau kamu pernah berkonflik sama nih orang, lalu orang ini minta maaf ke kamu, terus dia ngasih sesuatu sama kamu, maka kamu jangan sampai lengah ya guys ya. Kamu harus meningkatkan kewaspadaan kamu, bahkan ekstra ya guys ya. Karena orang yang sudah seperti ular, ya akan tetap aja seperti ular. Walaupun berganti kulit, ibarat kata seperti itu. Ya orang yang licik tetap akan licik gitu. Nggak akan mudah berubah, karakter orang itu nggak akan mudah berubah, apalagi sudah menjadi kebiasaan. Apalagi kalau orang ini sudah terbiasa melakukan magic ya guys ya. Jadi kalau kamu berteman sama orang yang tahu hal-hal magic ya, kamu harus lebih waspada ya. Karena dia bisa menggunakan jalan halus, cara halus untuk melakukan sesuatu yang di luar dari nalar ya. Kalau kamu merasa sulit ya guys ya untuk menerima pemberiannya ini ya guys ya. Nih ya, kalau kamu merasa sulit ya untuk menerima pemberiannya ini ya, merasa nggak enak gitu kan, tetangga kata orang terdekat, tapi kamu tahu bahwa nih orang toksik, bahwa nih orang licik, bahwa nih orang selalu berniat jahat, maka kamu bisa aja menerimanya, tapi sebaiknya dibuang ya, dibuang aja ya, jangan juga dikasihkan ke orang, nanti orang lain yang kena lagi ya. Jadi boleh diterima tapi dibuang secepatnya kalau kamu merasa ini ada yang nggak beres ini. Jadi kamu harus pertajam intuisi kamu di sini ya guys ya, untuk mendeteksi sesuatu yang magic ya. Gunakan intuisi kamu ya guys ya. Intuisi ini sangat penting sekali. Itu kenapa setiap orang itu memiliki intuisi, diberikan Tuhan firasat agar bisa mendeteksi hal-hal yang magic, hal-hal yang tidak terlihat gitu loh guys ya. Jadi kamu bisa terima aja tapi dibuang ya guys ya. Jangan dimakan atau diminum sembarangan gitu. Kecuali kamu tahu asal usulnya gitu ya guys ya. Jangankan hal-hal yang halus kayak gini ya guys ya, hal-hal yang kasar aja ya, kan ada insiden case ya di restoran kan, teman dibawa kan, tiba-tiba ditraktir gitu kan, tiba-tiba temannya kejang-kejang dan metong gitu ya, tiba-tiba metong, ternyata airnya udah dikasih apa gitu. Nah itu kan jalan kasar ya, apalagi jalan halus ini gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati, walaupun teman sendiri gitu, kita nggak tahu ya hati orang tuh kayak apa gitu loh guys ya. Mungkin ada sikap kita atau tindakan kita yang menyakiti hatinya gitu loh guys ya, atau dia memang nggak suka atau benci sama kita walaupun kita nggak ada salah gitu, kita nggak akan pernah tahu, tapi kita
mesti berhati-hati. Nggak ada salahnya hati-hati ya guys ya, terutama kalau menerima pemberian seseorang ya. Di sini awas, jangan terima pemberiannya. Nya di sini itu mengarah pada seseorang yang sangat toksik, yang kamu tahu bahwa nih orang selalu ingin curang ke kamu atau selalu ingin menghancurkan hidup kamu, selalu ingin menjatuhkan kamu. Maka sebaiknya kamu segera buat batasan tembok ya dengan dirinya gitu, agar dia nggak melewati batas gitu ya guys ya. Karena dia bisa bertindak secara halus ya, mengambil jalan pintas, mengambil jalan halus gitu ya, untuk bisa menghancurkan kehidupanmu. Jadi dia menghalalkan segala cara ya untuk menghancurkan kehidupan seseorang ya. Karena mata hatinya itu sudah dibutakan ya dengan keserakahan atau ketamakan gitu ya guys ya, atau diselimuti oleh penyakit hati gitu, sehingga dia tidak peduli lagi konsekuensinya apa gitu ya guys ya. Dan magic ini bisa bikin orang metong ya guys ya, apalagi magic yang tercampur makanan atau minuman ini ya, dia nggak akan instan seperti yang mana case yang temannya dibawa ke restoran kemudian tiba-tiba metong karena dimasukin zat apa gitu ya guys ya. Bukan secepat itu ya. Kalau makanan atau minuman yang dikasih magic ini, itu efeknya perlahan ya, makan waktu, pakai jangka waktu gitu ya, sebulan 2 bulan ya, atau bertahun gitu, setahun 2 tahun ya, sehingga tidak terasa, tidak terlihat gitu loh guys ya. Jadi orang-orang tidak akan curiga ya. Jadi kamu nggak akan curiga bahwa dia pelakunya gitu, pelaku utamanya, bahwa dia yang ngerjain kamu gitu ya. Kalau dikasih terus kan minuman-minuman yang pakai magic kan otomatis nambah terus kan setiap hari sakitnya gitu. Bukannya tambah sembuh tapi tambah sakit gitu kan. Jadi kita harus hati-hati, kita harus tahu dengan siapa kita terkoneksi ya, dengan orang yang seperti apa kita terkoneksi. Kita harus benar-benar tahu ya guys ya. Karena kita harus berhati-hati, ini zamannya udah beda gitu loh guys ya. Kita boleh nggak percaya magic silahkan gitu, tapi nggak ada salahnya untuk mawas diri, warning, berhati-hati ya. Karena kita nggak tahu hati manusia seperti apa ya. Hal-hal yang nggak terlihat ini memang ada di dunia ini loh guys ya. Setuju atau tidak setuju ya. Karena Tuhan pun tidak terlihat, tapi Tuhan itu ada. Ya. Jadi kita tidak bisa meremehkan sesuatu ya. Bahkan kita tidak bisa meremehkan seseorang juga ya guys ya. Orang ini bisa mencari cara ya. Orang itu selalu ngakal-ngakalin gitu loh guys ya. Gimana caranya? Pakai cara apa gitu. Jadi kita harus siap siaga selalu di sini ya untuk mengantisipasinya. Kita harus lebih cerdas. Kita harus lebih teliti, harus lebih cermat. Intuisi kita harus lebih tajam ya, dipertajam intuisi kita ya guys ya. Kita juga harus menggunakan pemikiran ya. Dalam berinteraksi sosial kita harus tahu dengan siapa kita terkoneksi, bagaimana karakternya, seperti apa perilakunya, apakah dia termasuk orang toksik atau tidak, apakah kita perlu mewaspadai ini orang, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar kita bisa mengantisipasinya. Jadi bukan bermaksud untuk berburuk sangka, tapi penting buat kita untuk menjaga diri kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bersiap-siap itu lebih baik daripada lalai dan terperangkap dalam suatu jebakan ya. Jadi tidak ada salahnya kita berhati-hati dalam berinteraksi sosial ya guys ya. Karena ini penting buat kita untuk mengetahui bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda dan kita tidak bisa mengendalikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita masih bisa mengendalikan diri kita sendiri dan situasi atau kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Bijaksanalah dalam menanggapi, dalam menyikapi segala hal, berusaha untuk berbuat baik. Semoga saja apa yang kita lakukan, ya hal-hal yang baik yang kita lakukan itu menjadi karma baik, menjadi perisai kita agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Semoga saja Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita dari hal-hal yang bersifat magis atau magic ini ya guys ya. Untuk zodiak-zodiaknya ini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Di sini yang strong energinya itu ada yang berasal dari zodiak Pisces ya, dan disusul oleh elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya apa untuk readingan kali ini melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya. What is message from the universe for you? Only one card. Immersions and intuition. When you reach the end of what you should know, you will be at the beginning of what you should chance. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Nah, di sini kamu perlu mempertajam intuisi kamu ya guys ya. Penting sekali untuk kamu bisa mempertajam intuisi kamu agar kamu bisa mengetahui dan mendeteksi apa yang mungkin akan terjadi ya dengan kehidupan kamu ya guys ya. Sehingga kamu bisa mengantisipasi agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi ya guys. Di sini kamu perlu menyerap pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang ada di sekeliling kamu, mencoba untuk berpikir lebih mendalam mengenai insiden atau apa yang terjadi di sekeliling kamu ya guys ya, termasuk ketika kamu terkoneksi dengan orang-orang. Kamu perlu memperdalami karakter orang-orang yang terkoneksi dengan kamu agar kamu tahu niat mereka yang sebenarnya apa, sehingga kamu tidak mudah dibohongi dan tidak mudah dimanipulasi serta tidak mudah dibodohi oleh mereka ya. Ketika kamu mencapai akhir dari apa yang seharusnya kamu ketahui, kamu akan memulai dari apa yang kamu rasakan ya. Jadi rasa itu sangat penting. Kamu perlu mengolah rasa kamu ya guys ya, agar benar-benar kamu itu memiliki intuisi yang tajam, sehingga ketajaman intuisi kamu ini bisa membantu dirimu dalam bertindak, memutuskan sesuatu atau menyikapi sesuatu yang terjadi di sekitar kamu ya. Dengan kamu memiliki intuisi yang tajam, maka kamu bisa menyelamatkan dirimu ya. Dan kamu bisa berada di tempat atau posisi yang aman, sehingga orang-orang tidak mudah mengganggu kamu, orang-orang tidak mudah mengusik kehidupan kamu, orang-orang tidak mudah menghancurkan dirimu dan merusak kehidupan kamu, karena kamu tahu duluan gitu loh guys ya, niatnya mereka, maksudnya mereka, tujuannya mereka, sehingga apa yang mereka rencanakan, rencana-rencana buruk atau niat-niat jahat mereka itu tidak kesampaian atau gagal atau tidak terjadi gitu loh guys ya. Jadi kamu perlu belajar ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Ilmu pengetahuan itu penting. Pengalaman akan membuat kamu menjadi semakin dewasa. Pengetahuan akan membuat kamu semakin cerdas sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus bertindak, take action, dan bagaimana kamu bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi kalian. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan kalian. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan, kebahagiaan, kerezekian yang bagus, keberuntungan, dan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Amin. Buat kamu yang merayakan hari Natal, aku ucapkan selamat merayakan hari Natal ya buat kamu-kamu yang merayakannya.
Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya!